أبحر من ميناء أيلة إلى ميناء جدة وسأخرج بنفسي بقافلة. Namanya dikenal sebagai sang pembebas Mesir, seorang diplomat andalan umat muslimin pada era kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah mencatat beliau sebagai salah seorang pahlawan atau mujahid bangsa Arab yang sangat terkenal akan kecerdasan otaknya. Bahkan merupakan salah seorang yang paling cerdas di antara seluruh masyarakat Arab saat itu. Ya, beliaulah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dalam sejarah bahwa adha duhatil Arab, orang yang paling cerdas di antara semua orang-orang yang cerdas dan cerdik, ada 4 orang. Yang pertama adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan yang keempat adalah Ziyad ibnu Abi rahimahullah. Ini 4 orang yang disebut sebagai orang yang paling cerdik, orang yang punya kecerdasan yang dia tidak perlu berpikir untuk memutuskan sesuatu. Artinya dia memang seketika itu bahkan ada keputusan yang mendadak, dengan begitu cerdiknya dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda kebanggaan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Pada tahun 7 Hijriah, pada waktu perang Khaybar terjadi, cahaya Islam yang dibawa Rasulullah SAW akhirnya menyentuh sanubari dan mengusik kecerdasan akal Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hidayah ini datang bersamaan dengan 2 sahabat mulia kebanggaan Mekah lainnya, yakni Khalid bin Walid dan Uthman bin Talha radhiyallahu anhum. Wa ya ummat Muhammad. Tidak lama setelah memeluk Islam, kecerdasan dan keberanian Amr bin As yang sudah dimilikinya sejak lahir menjadikannya orang-orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin peperangan dan penaklukan Islam. Bahkan Rasulullah SAW memuji Amr bin As radhiyallahu anhu di hadapan seluruh sahabat mulia. Beliau bersabda, manusia masuk Islam, sedang Amr bin As beriman. Ini membuktikan keislamannya yang matang. Nabi SAW memuji tentang imannya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dipercayai juga di zaman Nabi SAW. Tidak lama setelah dia masuk Islam, bahkan sudah dipercaya untuk memimpin pasukan perang. Kalimat yang menarik diantaranya adalah dari Khalifah Adil Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sang Khalifah pernah berkata tentang Amr bin As. Suatu hari Umar bin Khattab melihat Amr bin As sedang berjalan. Kemudian saat sedang berjalan, Umar berkata bahwa memang dimanapun Amr bin As berjalan, layaknya dia sebagai seorang pemimpin. Sosok cemerlang yang dikenal paling cerdas seantero masyarakat Arab ini bernama lengkap Amr bin As bin Wail bin Hisham bin Said bin Sam al-Qurashi as-Sahmi. Sebelum memeluk cahaya Islam, beliau memiliki julukan Abu Abdullah. Seperti halnya pembesar Arab Quraisy lainnya, beliau juga berprofesi sebagai pedagang besar yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Beliau memiliki bakat alamiah yang hampir sempurna sejak belia. Selain cerdas berbisnis, beliau juga merupakan seorang penunggang kuda yang hebat.
negosiator ulung, sekaligus pula penyair yang sangat puitis dan fasih lisannya. Kecerdasannya dalam berdiplomasi dan berpendapat yang sangat hebat membuatnya menjadi orang Quraisy yang diutus melobi Raja Najasyi Habasyah untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Karena sebelumnya Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk berhijrah dan meminta perlindungan politik dari Raja Najasyi di Habasyah. Amr bin As saat itu diutus dengan pertimbangan bahwa pertama, Amr bin As ini adalah teman akrabnya atau berteman sangat baik, punya hubungan dekat dengan Raja Najasyi. Yang kedua adalah kecerdasan dia. Yang ketiga adalah kemampuan bicara, kemampuan diplomasi. Tidak sembarang orang ini. Karena perlu dipahami bahwa muslimin tidak dikenal oleh Raja Najasyi, tapi Amr bin As sangat dikenal oleh Raja Najasyi karena berteman mereka. Maka datang dia masuk ke raja dan dia menceritakan sesuatu yang memang sangat sensitif tentang raja. Yaitu, wahai raja, mereka ini punya pernyataan yang sangat berbeda dengan Anda tentang Maryam. Tentang Isa putra Maryam dan Maryam. Sangat sensitif. Bahkan Ja'far, pimpinan muslimin saat itu, bahkan dia sempat berpikir untuk apakah saya harus berterus terang tentang ajaran Islam yang pasti tidak sama dengan ajaran Nasrani. Maka akhirnya Ja'far putuskan untuk terus terang saja apa adanya. Dan kemudian lihat bagaimana cerdasnya Amr bin As mengangkat sisi yang sangat sensitif, dan pasti raja akan marah karena akan ada ajaran yang berpotensi mengganggu keyakinan sang raja dan menyalahkan keyakinan raja selama ini yang meyakini Isa, Yesus, meyakini Maryam, Bunda Maria bukan sekedar seorang nabi dan ibunya, wanita suci, tapi bahkan dituhankan. Ternyata setelah dijawab oleh Ja'far dengan sangat baik, disampaikan juga surat Maryam, apa yang diyakininya dalam Islam, bahwa Maryam adalah wanita suci dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kemudian sang raja menangis bahkan, dan kemudian raja yang membawa kayu kecil mengatakan bahwa perbedaan antara keyakinan dia dan keyakinanku hanya seperti ini perbedaannya. Sampai gaduh suasana di ruang pertemuan karena ada banyak para tokoh spiritualnya, para pendetanya yang gaduh karena tidak setuju dengan pendapat raja, dan raja mengatakan walaupun kalian semua tidak setuju. Dan setelah itulah maka sang raja malah mengusir Amr bin As, minta kembalikan semua hadiah yang pernah dia berikan dan pergilah kamu dari sini. Adapun kalian wahai muslimin, kalian boleh tinggal di negeri ini dengan aman. Masya Allah, siapapun pasti tidak menolak akan kehebatan dan kecerdasan akal Amr bin As dalam berdialog dan berdiplomasi. Ketika kecerdasan itu digunakan untuk melawan kebenaran Islam, maka niscaya kebenaran Islam akan selalu menang di atas kecerdasan atau kejeniusan manusia. Seberapapun cerdas dan kemampuan lisan berdiplomasi Amr bin As sebelum memeluk Islam, ternyata mampu dikalahkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di negeri Habasyah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kecerdasan Amr bin As radhiyallahu anhu setelah memeluk Islam yang mampu mengalahkan kecerdasan seluruh kaum kafir Quraisy. Selesai menaklukkan Syam, maka Amr bin As mencoba untuk meyakinkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk melanjutkan penyebaran Islam dengan membuka wilayah Afrika melalui Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu yakin bahwa Islam akan mendapat kemenangan di Mesir maupun Afrika karena beliau merupakan salah seorang yang faham dan akrab dengan negeri Afrika, terutama wilayah negeri Habasyah. Ketika sudah diizinkan itu, maka Amr bin As mulai bergegas menyiapkan pasukan dan dia membawa 4.000 pasukan. 4.000 pasukan yang dibawa oleh Amr bin As untuk masuk ke wilayah Mesir. Begitu dia bawa pasukannya,
Dan keadaan terus dikaji oleh Khalifah Umar, perkembangan dari waktu ke waktu, keadaan-keadaan, semua berita masuk. Ternyata Khalifah Umar ragu. Bukannya semakin yakin bahwa muslimin boleh menaklukkan masuk ke Mesir, tapi Khalifah Umar semakin ragu. Dia ragu. Mengapa ragu? Karena Khalifah Umar sangat cinta muslimin, sehingga dia sangat khawatir kalau muslimin memasuki sebuah wilayah yang tidak dikenal dan ada kemungkinan muslimin akan habis di sana. Umar tidak mau karena sangat cintanya dia pada muslimin. Maka Khalifah Umar mengirim surat yang diantarkan oleh seorang utusan datang kepada Amr bin As. Begitu sang utusan datang kepada Amr bin As mengatakan surat dari Khalifah. Amr bin As mengatakan nanti, ditunda. Surat Khalifah diabaikan, belum mau diterima dan dibuka. Amr bin As menyiapkan pasukannya, kemudian menggerakkan pasukan. Dia perintahkan pasukan yang 4.000 berjalan bergerak. Sambil Amr bin As bertanya kepada orang ahli di situ, pertanyaannya adalah wilayah Mesir dimulai dari mana? Perbatasannya mana? Disampaikan bahwa perbatasannya adalah Wadi Arish, yaitu lembah Arish. Lembah Arish dulu adalah perbatasan antara Palestina dan Mesir. Begitu mulai masuk tanah Mesir, itu utusan heran. Ini saya bawa surat Khalifah, tapi tidak diterima. Aneh, ada yang aneh. Ternyata luar biasa. Lihat kecerdasan Amr bin As radhiyallahu anhu. Begitu sudah memasuki wilayah Mesir, baru kemudian Amr bin As memanggil utusan Khalifah Umar dan meminta suratnya. Anda tahu isinya. Begitu dibuka, suratnya berbunyi bahwa jika kau sudah buka suratku ini, maka hentikan rencanamu masuk ke Mesir. Jika kamu belum memasuki wilayah Mesir, maka kembalilah. Jadi kalau belum masuk wilayah Mesir, maka tunda, jangan masuk ke Mesir. Tapi kalau kamu sudah masuk wilayah Mesir, maka lanjutkan. Subhanallah. Amr bin As yang belum baca suratnya, dia tahu bahwa Khalifah Umar sangat mungkin ragu. Karena ini orang cerdas luar biasa. Dia bisa membaca keadaan. Keadaan terus berkembang. Dia kenal betul dengan Khalifah Umar. Sangat kenal betul. Maka pertemuan antara keadaan dan Khalifah Umar sangat bisa diduga bahwa Umar akan kembali dari pemikirannya yang tadinya yakin kepada ragu dan akan memutuskan untuk menghentikan agar Amr bin As dan pasukannya tidak jadi masuk ke Mesir. Pasukan muslimin saat itu membutuhkan kecerdasan sekaligus kecerdikan pemimpin dalam mengatur strategi memenangkan pertempuran. Maklum, saat itu kekuatan sangat tidak berimbang. Pasukan Amr bin As radhiyallahu anhu saat memasuki Mesir sebanyak 4.000 personil saja. Sementara lawan pasukan di Mesir berjumlah 1 juta orang. Pengetahuan militer dan perang, psikologis masyarakat yang menjadi lawan, dan di mana pertempuran dilakukan menjadi modal penting seorang pemimpin untuk menerapkan strateginya. Inilah salah satu poin penting yang dimiliki sang pembebas Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu, dia ingin tahu keadaan dalamnya Mesir seperti apa, detailnya seperti apa, benteng-bentengnya, sungainya, lokasinya, buminya, masyarakatnya. Dia ingin tahu di dalamnya. Mesir ada raja, itu Raja Muqawqis, tapi sesungguhnya ada di bawah Romawi, dan orang yang sangat cerdas saat itu yang memimpin dari kalangan masyarakat Romawi yang ada di Mesir adalah namanya Artabun. Artabun itu orang yang sangat paling cerdas, orang yang paling cerdas di Mesir. Dan dialah yang memimpin masyarakat Mesir. Maka sebenarnya sempat dikhawatirkan karena Artabun terlalu cerdas. Kecerdasannya sampai didengar oleh Khalifah Umar di Madinah. Amr bin As radhiyallahu anhu dan Artabun ialah sama-sama seorang pemimpin besar. Namun kecerdasan seorang Amr bin As dapat mengecoh Artabun, sehingga beliau terbebas dari perangkap Artabun yang cerdik. Sebagai langkah awal, Amr bin As radhiyallahu anhu menguasai dan memanfaatkan benteng-benteng tinggi yang dibangun di sekitar Mesir. Karena dia benteng tinggi, maka Amr bin As membuat sebuah tipuan, gerakan tipuan, yaitu
Sekelompok orang suruh muncul kepalanya dari benteng, kelihatan dari luar, muncul beberapa orang pasukan, gak lama hilang lagi, nanti sebelah sana muncul lagi, gak lama muncul lagi di sebelah. Jadi di benteng itu sekeliling benteng muncul orang-orang. Maka Artabun, karena dia juga orang cerdas, begitu dia lihat, dia amati, dia bisa mengamati wajahnya sama. Ini orang yang tadi muncul lagi. Akhirnya dia tahu bahwa ini kerjaannya Amr bin As. Maka akhirnya Artabun mencoba untuk mengecoh Amr bin As. Ya, dia coba berpura-pura seakan-akan dia takut, jadi gak berani masuk ke benteng, padahal dia tahu jumlahnya sedikit. Seakan-akan dia betul-betul tertipu, terjebak oleh Amr bin As. Supaya apa? Supaya ketika Amr bin As masuk, di pasukan Artabun bersembunyi, begitu masuk, maka akan dihabisi, diserang oleh pasukan Artabun. Tapi Anda tahu, Amr bin As lebih cerdas dari itu. Maka akhirnya yang dilakukan Amr bin As adalah dia tidak masuk dari pintu yang diduga oleh Artabun, dia masuk dari pintu lain, dan kemudian diseranglah pasukan Artabun dari pintu yang tidak pernah diduga oleh Artabun. Dan disitulah kemudian pasukan Artabun kalah. Fakta kekalahan orang cerdas Romawi Artabun Mesir menjadi fakta sejarah yang mencatat bahwa kecerdasan Amr bin As radhiyallahu anhu memang sangat luar biasa. Dan fakta ini tetap melekat pada tubuh umat muslimin di Mesir. Kita tahu hari ini Mesir telah menjadi negeri muslim, dan dimulai dari Mesirlah negeri-negeri di sekitarnya secara bertahap menerima Islam. Apabila ada kebaikan dari negeri-negeri Islam di daratan Afrika, maka sesungguhnya hal ini tidak pernah lepas dari amal soleh seorang Amr bin As radhiyallahu anhu, sang pembebas Mesir. Tapi ada kisah yang luar biasa dari seorang Amr bin As radhiyallahu anhu. Saat muslimin menghadapi masalah sangat serius dengan adanya penularan penyakit, yaitu wabah penyakit sangat besar, bermula dari Palestina, sampai syahidlah pemimpin tertinggi muslimin yaitu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan Taun Amwas, jadi wabah Amwas. Amwas itu nama tempat di Palestina. Hanya dalam hitungan waktu sangat cepat 20.000 orang meninggal karena wabah itu. Ini lebih besar daripada korban perang. Sudah berbagai ahli dilibatkan, berbagai ahli kesehatan sudah dilibatkan, tidak ada yang bisa mengatasi. Umar bin Khattab kirim surat kepada Amr bin As. Kirim suratnya, tolong dilihat, tolong dianalisa, ini bagaimana solusinya. Ajaib, ini aneh. Bagaimana tidak aneh? Amr bin As bukan dokter. Harusnya masalah kesehatan bertanya kepada dokter. Tapi ini masalah, kalau dokter sudah tidak bisa mengatasi, ini perlu orang secerdas Amr bin As mengatasinya. Kata Amr bin As, saya kemudian mulai menganalisanya. Saya analisa keadaan. Begitu saya analisa keadaan yang ada, maka kemudian saya menjumpai bahwa penyebaran penyakit ini terjadi kalau orang kumpul-kumpul. Jadi orang berkumpul kemudian menular, orang berkumpul menular. Maka tidak ada solusi kecuali masyarakat tidak boleh berkumpul, harus berpisah jauh-jauh. Jadi yang satu ke arah gunung, saya sana pergi ke kebun sana, satu pergi kemana. Jadi jangan kumpul sampai penyakit ini hilang. Lihat, luar biasa. Dan kemudian usulan Amr bin As itu diberikan kepada Umar. Umar memerintahkan untuk melakukan itu. Anda tahu, hanya dalam 3 hari wabah itu berhenti. Amr bin As bukan seorang dokter, tapi inilah dia menganalisa keadaan, kecerdasan, dengan kecerdasannya itu sungguh sangat luar biasa. أنا لم أعد أميرا على كل حال أعود إلى مصر أولا. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi orang cerdas. Tetapi jangan salah, kecerdasan bisa menjadi fitnah. Berapa banyak orang yang cerdas menggunakan kecerdasannya untuk dosa dan kemaksiatan yang mengantarkan dia menuju neraka. Tetapi lihatlah indahnya. Kecerdasan dengan Islam, maka seperti Amr bin As yang memiliki jasa besar menjadi pintu Islamnya negeri Afrika, sehingga seluruh kebaikan masyarakat Afrika pahala yang terus mengalir bagi Amr bin As karena kecerdasannya diantara di masa itu. Maka kalau kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, maka gunakan kecerdasan ini untuk kebaikan dan
dan dekatlah kepada Islam. Karena Rasul bersabda, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil islami idza faquhu. Orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah dulu, di masa jahiliyah tokoh, orang terbaik. Maka saat masuk Islam dia tetap menjadi orang terbaik. Syaratnya satu, dia mau belajar ilmu Islam dengan serius dan dalam. Seperti Amr bin As. Semoga Allah memberikan kepada kita kecerdasan yang dibalut oleh ajaran Islam sehingga bermanfaat untuk siapapun, bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.